Ini di belakang kita si Mulyo, target kita yang akan coba kita treatment teman-teman. Dan coba kita pantau dari kejauhan, itu sudah bisa nampak ya aktivitasnya. Ini saya dekati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi teman-teman. Kali ini saya ajak untuk memantau perkutut yang saya beri nama si Mulyo. Niatan saya ini nanti kita akan coba memantau secara detail, mulai dari awal saya melihara, kemudian habitat asal dari si Mulyo ini, dan seterusnya. Langsung saja kita ke pembahasannya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa kopinya diminum dulu. Si Mulyo ini mulai saya pelihara 8 Februari 2021. Jadi kurang lebih 8 bulan ya teman-teman. Kalau kita seringkali mendapatkan informasi 8 bulan pemeliharaan ini adalah waktu yang masih wajar ketika burung tersebut belum bisa mapan sesuai yang diharapkan. Karena kalau beberapa informasi yang kita himpun, bahkan kadang sampai bertahun-tahun burung yang dipelihara itu kadang juga adaptasinya dengan manusia belum bisa sempurna, dan juga manggungnya masih semaunya. Nah, ini kasusistik semacam ini saya pikir seringkali terjadi, dan saya berharap nanti teman-teman yang memang punya kasus-kasus seperti itu mohon berkenan untuk menyampaikannya di kolom komentar, dan nanti coba kita diskusikan bersama-sama teman-teman. Harapan saya, salah satu targetnya adalah bahwa perkutut yang punya banyak karakter ini, dari setiap individu perkutut tersebut ini semakin banyak sharing yang disampaikan oleh teman-teman, kendala yang disampaikan teman-teman ini tentunya akan semakin banyak pula hal-hal baru yang bisa kita jumpai, dan barangkali nanti kita juga bisa mendapatkan pengetahuan atau terobosan terbaru bagaimana cara yang lebih efektif untuk melakukan perawatan perkutut ini. Perawatan yang pernah saya berikan selama kurang lebih 8 bulan itu, jadi dulu saya mengambil beberapa tips yang umum dilakukan, yaitu mandi rendam dengan air hangat. Ini dulu di awal-awal saya melihara, ini intensif saya lakukan di malam hari ya. Sesuai dengan yang sering kita dengarkan, yaitu kalau dulu saya melakukannya dalam 1 minggu itu saya lakukan 2 kali, dilakukan di malam hari, dan kemudian setelah dilakukan mandi malam hari itu dengan cara burungnya kita pegang dan dimasukkan ke dalam wadah air sambil dipijit-pijit, dan airnya juga kita kasih leri. Nah, itu saya lakukan itu di awal-awal saya melihara si Mulyo ini, termasuk pemberian kencur. Pemberian kencur ini juga saya lakukan di malam hari setelah mandi biasanya, dan juga 1 minggu 1 kali saya beri kacang hijau. Dan kalau coba saya ingat ya, pemberian kacang hijau ini memang cukup mempunyai pengaruh, yaitu terhadap respon birahinya, karena terbukti ketika saya dulu rutin pemberian 1 minggu 1 kali, kacang hijau tersebut berefek pada birahi dia. Dan salah satu tandanya yaitu dulu dia rajin bekur gitu. Jadi kalau ada lawan jenisnya kita sandingkan ketika penjemuran itu, dia seringkali bekur-bekur. Sekalipun kita dapati ternyata mentalnya masih di bawah perkutut yang lainnya. Pada waktu itu saya pernah coba saya sandingkan dengan si Kabul, itu mentalnya kalah, karena secara usia kalau prediksi saya memang usia si Mulyo ini di bawah usianya si Kabul. Itu gambaran treatment yang saya lakukan di awal-awal dulu. Dan untuk ikhtiar untuk adaptasi dengan manusia itu saya lakukan dengan cara cantel rendah gitu ya. Saya cantel rendah. Tapi karena kemungkinan besar kalau saya coba kembali menengok yang sudah berlalu ya, kemungkinan karena saya kurang rutin, kurang intensif dalam melakukan pola ini, akhirnya sekarang simulnya juga masih belum bisa berhasil sempurna sesuai yang kita harapkan. Yang saya harapkan yaitu bisa adaptasi, bisa mentalnya kuat menghadapi manusia, tidak ngelabak. Nah, ini faktanya sekarang masih belum bisa seperti itu.
Jadi di dalam catatan saya ini kondisi terkini si Mulyo itu yang pertama gelabak saat didekati. Kadang-kadang gelabak saat didekati. Artinya saya kan sering termasuk yang sering karena saya pemeliharanya ya. Saya termasuk yang sering berinteraksi. Itu pun sesekali dia masih gelabak ketika saya hampiri ya teman-teman. Kemudian gelabak, kadang-kadang gelabak saat sangkar dipegang. Misalkan dari dalam rumah ini pagi hari mau saya keluarkan, ini masih kadang-kadang masih gelabak. Jadi kadang kita nemui dia tenang, kadang nemui dia gelabak. Kemudian kalau yang jelas pasti gelabak itu ketika ada keramaian atau orang asing datang, atau ketika kita pakai aksesoris ya, misalkan topi dan sebagainya ya, yang kelihatan agak beda gitu. Dalam kondisi semacam itu biasanya respon si Mulyo ini akan gelabak-gelabak sekali gitu. Nah itulah kondisi yang menurut saya ambil kesimpulan berarti dia si Mulyo ini belum bisa adaptasi dengan baik dengan manusia ataupun dengan aktivitas manusia di lingkungannya itu. Kemudian kalau dari sisi manggungnya sebenarnya si Mulyo ini punya suara yang besar dibanding perkutut yang saya miliki yang lainnya. Mengenai habitat si Mulyo sebelum saya pelihara itu, kalau prediksi saya langsung dari alam, jadi dari alam liar. Dan awal-awal saya mendapat si Mulyo ini dulunya saya kira kalau si Mulyo ini perkutut saya yang pernah lepas dari sangkar dan mau kembali lagi ke dalam sangkarnya. Awal-awal itu seperti itu. Jadi saya sempat juga menyampaikan di video yang saya upload kurang lebih 8 bulan yang lalu ketika si Mulyo ini masuk ke dalam sangkar. Jadi ceritanya ada seekor burung liar ini seringkali kalau pagi itu saya jemur di lantai atas itu pasti dia datang, dan saya coba saya kasih pakan di atas sangkar burung itu, dia selalu menghampiri dan mau makan di situ. Sama persis dengan beberapa video belakangan yang saya nyampaikan ada perkutut liar yang sering nyamperi ke rumah ini. Nah, si Mulyo itu dulu seperti itu. Tetapi pada waktu itu saya mengira si Mulyo ini adalah perkutut saya yang lepas. Karena sebelumnya saya punya perkutut dan lepas dari sangkarnya. Pas saya mandikan itu. Saya mandikan, saya pegang lepas karena dulu masih di awal-awal saya memelihara perkutut ya. Prediksi saya itu kemudian di belakangan ini saya anggap keliru nih. Karena dari ciri fisiknya perkutut saya yang pernah lepas itu dengan si Mulyo ini sendiri berbeda. Dan saya tambah yakin kalau ini bukan perkutut saya yang lama ini setelah tahu bahwa ternyata ada burung yang belakangan sering burung liar ke rumah itu nyamperi ke burung-burung peliharaan saya ini, itu menjadikan saya yakin bahwa ini si Mulyo ini kemungkinan besar ya burung yang lain, karena ternyata ada juga burung liar yang punya karakter seperti si Mulyo. Karena pada waktu itu pikiran saya nggak mungkin burung dari liar kok tiba-tiba dia kayak dekat sekali dengan rumah ini ya gitu. Awalnya semacam ini di belakang kita si Mulyo, target kita yang akan coba kita treatment teman-teman. Dan coba kita pantau dari kejauhan itu sudah bisa nampak ya aktivitasnya. Ini saya dekati, belum sampai saya menyentuh sangkarnya pun sudah semacam ini. Tapi kebetulan juga kondisi alam ini bisa dipantau teman-teman, anginnya cukup besar dan ini berpengaruh juga untuk perkutut, untuk perilaku perkutut. Jadi adanya angin besar ini yang saya dapati memang mempengaruhi perilaku perkutut. Oke, coba kita dekati si Mulyo. Teman akan coba saya pegang sangkarnya. Nah, ini dia. Ya, persis seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, di awal-awal biasanya dia ngelabak. Ini salah satu indikasi yang saya sebutkan tadi bahwa si Mulyo ini belum bisa adaptasi dengan baik dengan saya.
Padahal saya sendiri sering interaksi dengan si Mulyo ini. Dan kemudian coba kita akan pantau, kita akan lebih dekat untuk melihat si Mulyo, target yang akan kita treatment. Nah, ini mau kita tangkap aja seperti ini teman-teman. Nah, ini dia si Mulyo teman-teman. Kalau dari tatapan matanya bisa kelihatan nggak ya? Ini tajam sekali ya tatapan matanya si Mulyo ini. Dan dari ciri paruhnya yang bisa langsung tembus ke matanya, ini menjadi salah satu cara mudah untuk memprediksi jenis kelamin ya. Dan ini positif pejantan si Mulyo ini. Kalau dari sisi kakinya hitam, cukup hitam pekat teman-teman. Dan ini saya ciri khasnya nih, kalau pejantan ini kakinya ini loh, dia mencengkram kuat sekali. Kakinya mencengkram kuat sekali. Dan ada ciri khasnya dari si Mulyo ini adalah, ini pernah saya sampaikan nih, ini di dadanya ini ada kayak semacam bulu nih, ada bulu numbuhnya, bulu unik. Nah, ada satu sisi unik dari si Mulyo ini adalah pola dia dalam buang kotoran. Kalau teman-teman penikmat katurangan yang menggemari mitos perkutut lokal, ini ada makna tersendiri dari bertumpuknya kotoran. Dan memang dari sekian banyak perkutut yang saya rawat, hanya si Mulyo ini yang kotorannya membentuk pola menggunung semacam ini teman-teman. Nah, inilah sisi keunikan dan juga betapa kayanya sejarah dan khasanah perkutut lokal ini. Sisi positif dari si Mulyo sendiri, karakter bawaan dari si Mulyo ini menurut saya cukup pemberani sebenarnya teman-teman. Saya katakan demikian, misalkan habis kita pegang semacam ini, dia terlihat semacam seperti gelabak. Tetapi itu nanti kalau berlangsung lama, si Mulyo ini akan seperti diam gitu. Seakan-akan dia itu mencoba menghadapi ancaman dari saya, manusia yang mungkin menurut nalur dia masih sebagai ancaman. Saya sendiri ketika memaknai perkutut yang masih gelabak itu, saya anggap si perkutut tersebut belum mampu mengadaptasi bahwa manusia yang ada di sekitarnya termasuk perawatnya itu adalah bukan ancaman bagi si perkutut tersebut. Kenapa perkutut responnya itu gelabak dan seakan ingin lari, ingin keluar dari sangkar ini? Kalau hemat saya, naluri perkutut tersebut mengatakan bahwa oh, ini manusia yang mendekati saya ini adalah sesuatu yang aneh, yang menurut dia adalah ancaman bagi dirinya. Nah, ini berlaku terutama adalah bagi perkutut yang dari lokal alam, di mana interaksi dengan manusianya itu sebelumnya tidak sebegitu dekatnya ketika sudah tertangkap manusia. Jadi kesimpulannya untuk si Mulyo ini ada beberapa PR yang harus kita selesaikan, yang harus saya atasi. Yang pertama tentang kemampuan adaptasi dengan manusia sekaligus dengan aktivitas manusia yang ada di lingkungannya. Dan yang kedua adalah suara geroyoknya ini. Jadi nanti teman-teman yang barangkali punya pengalaman mengatasi perkutut yang suara geroyok ini, kalau dalam bahasa lain apa ya, nanti tolong disampaikan di kolom komentar. Kalau di sini istilahnya suaranya geroyok itu kurang stabil suaranya. Nah, itu nanti teman-teman kalau punya tips, punya masukan, saya tunggu untuk disampaikan di kolom komentar dan akan kita uji cobakan ke si Mulyo ini ya. Dan juga problem klasiknya belum bisa gacor. Kalau rajin bunyi itu sudah sebenarnya, artinya setiap hari pasti manggung di jam-jam tertentu. Tapi kalau gacor bunyi dalam durasi waktu tertentu, nah, itu yang belum bisa dilakukan oleh si Mulyo ini.
Oke teman-teman, itu gambaran mengenai si Mulyo, dan insya Allah nanti di video selanjutnya akan coba saya utarakan langkah-langkahnya, dan barangkali nanti ada masukan dari teman-teman. Kalau itu sudah fit, nanti eksperimen akan saya mulai, dan setiap perkembangannya nanti dalam tempo waktu tertentu atau per minggu atau bagaimana nanti kita lihat kondisional, akan saya sampaikan ke teman-teman sehingga bisa mengupdate perubahan perilakunya setelah kita lakukan perawatan atau treatment yang nantinya akan saya sampaikan langkah-langkahnya. Insya Allah kita berjumpa di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih sudah memantau video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.